Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS, 14 tahun, membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW, 40 tahun, dan RM, 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya, pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu.
Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024.
Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun.
Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri, Pak, nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya.
Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini,
AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut.
Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan,
AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan,
anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang.
MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak.
Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil.
Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Ada tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan,
MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024,
pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke.
MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun,
juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun,
Sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Ada tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman.
Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga.
Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV.
Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa
dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya,
pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau.
Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur.
Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP,
Ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya,
juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku.
Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu.
Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024.
Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun.
Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya.
Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini,
AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya.
Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo,
sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman.
Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM,
69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus,
MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia.
Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk,
sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang,
seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara,
TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka, Sabtu,
tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif.
Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau Enggak, belum ada. Ini masih kita dalam. Ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah.
Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP,
Kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara,
sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu,
APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut,
Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu.
Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024.
Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Ada tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti 2 korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun.
Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya.
Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini,
AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS, 14 tahun, membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW, 40 tahun, dan RM, 69 tahun, setelah mendapatkan bisikan gaib.
Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR.
Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo.
Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka,
sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks.
Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan.
Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak.
Kendati berhasil selamat, AFP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AFP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AFP. Saat ini, AFP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya.
Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo,
sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman.
Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM,
69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus,
MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia.
Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk,
sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang,
seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara,
TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka, Sabtu,
tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif.
Tidak ada Ya. motif lain Pak, ada dendam atau Enggak, belum ada. Ini masih kita dalam, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah.
Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP,
Kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara,
Sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu,
APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut,
Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS, 14 tahun, membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW, 40 tahun, dan RM, 69 tahun, setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya, pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu.
Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Security RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024.
Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun.
Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya.
Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini,
AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib.
Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR.
Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis.
dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024,
dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi,
pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024,
dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang.
Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota.
Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati.
Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur.
Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat.
Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun,
pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun,
juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun,
Sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman.
Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga.
Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV.
Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa
dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya,
pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau.
Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur.
Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP,
Ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya,
juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku.
Kepala Security RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu.
Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024.
Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun.
Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap Pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di rumah sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak Ya, nantinya? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya.
Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini,
AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Security RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya.
Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo,
sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah. Ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW. Di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,
AKBP Gogo Galesung mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada dua, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman.
Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati Ap yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. Ap sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan Ap ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM,
69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota Apsifor tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, Apsifor. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus,
MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. AP pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, AP, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia.
Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Boda Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk,
sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP, 40, menggunakan pisau di kediaman mereka. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan, ujar Sulaiman. Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks. Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari perumahan Taman Bona Indah. Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ, jelas Sulaiman. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos security. Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan. Jaraknya 3 meter. Jadi yang satu di sana, RM, di lantai, yang satu, APW, di pojok posisinya, ungkap Sulaiman. Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga. AP sempat meminta tolong. Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tak lama berselang,
Seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil. Ap pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dibawa ke rumah sakit jam 1.40-an, kata dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, Ap masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi. Masih kritis, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, jelas Gogo. Diberitakan sebelumnya, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 69, di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya, ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi. Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Febriman. Pelaku juga menusuk ibunya, Ap, 40. Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkasnya. Polisi belum mengungkap motif ABG pria berinisial MAS 14 tahun membunuh ayah kandung dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban berinisial APW 40 tahun dan RM 69 tahun setelah mendapatkan bisikan gaib. Nantinya pihak kepolisian bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi juga akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nantinya? Ya, Pak? saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Jadi tes sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami ya. Oke. MAS, 14 tahun, pelaku pembunuhan terhadap ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku pun sudah diamankan oleh polisi dan menjalani pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, MAS lebih banyak diam dan menangis. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menuturkan sikap MAS yang lebih banyak diam ini membuat polisi belum dapat mengungkap motif pelaku tega menghabisi ayah dan neneknya. Nurma mengatakan MAS juga masih kerap menangis ketika diperiksa oleh penyidik. Saat ini, Nurma menuturkan pihaknya turut melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendampingan terhadap MAS. Anggota APSIFOR tersebut, katanya, juga sempat menanyakan terkait penyebab MAS tega membunuh ayah dan anaknya. Namun, MAS kembali hanya bisa menangis ketika ditanya terkait kasus tersebut. Nurma mengatakan sikap diam dan menangis dari MAS karena syok akibat tindakan kejinya tersebut. Lebih lanjut, Nurma mengatakan MAS juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif dan dinyatakan tidak mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara,
TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayah dan neneknya pada Minggu, 30 November 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain mereka, sang ibu turut menjadi korban keberingasan sang anak meski tak berujung tewas seperti dua korban lainnya. Adapun pelaku pembunuhan adalah anak baru gede, ABG, berusia 14 tahun berinisial MAS. Sementara korban tewas adalah ayahnya, APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sedangkan ibunya, AP, 40 tahun, yang selamat menderita luka tusukan dan berhasil kabur setelah melompati pagar rumahnya. Lalu apa saja fakta yang meliputi kasus ini? Berikut penjelasannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan bahwa APW dan RM dihabisi MAS saat dalam kondisi tertidur. Gogo menuturkan, hal ini diketahui saat penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara, sebelum melakukan pembunuhan, MAS diduga mengambil pisau terlebih dahulu di dapur. Namun, Gogo mengungkapkan hal ini masih sebatas informasi awal dan perlu dilakukan pendalaman. Gogo menjelaskan MAS terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap APW dan berlanjut melakukannya lagi terhadap sang ibu, AP. Adapun setelah APW ditusuk, sang istri sempat terbangun terlebih dahulu sebelum MAS melakukan tindakan serupa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengungkapkan MAS mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tega membunuh ayah dan neneknya. MAS, kata Gogo, sampai tidak bisa tidur akibat bisikan gaib tersebut. Gogo menuturkan pengakuan MAS itu menjadi alasan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelau dengan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR. Di balik aksi keji seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari, terungkap sosoknya di mata tetangga. Tetangga korban, RS, 70 tahun, teramat kaget dan tak menyangka dengan peristiwa pembunuhan itu. Sebab, ia mengenal sosok MAS ialah pribadi yang jauh dari kenakalan remaja. Justru berkebalikan 180 derajat, MAS dikenal sosok yang sangat baik. Bahkan, remaja laki-laki 14 tahun itu ramah jika bertemu orang yang lebih tua. Kalau bertemu, dia, MAS, selalu menyapa, katanya, pada Sabtu, 30 November 2024. Bahkan, MAS dikenal remaja yang dikenal rajin beribadah. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, RS tak pernah sekalipun melihat adanya kegaduhan di rumah tetangganya itu. Tukang bakso keliling, Agus Suliswanto, 55 tahun, juga memiliki kesan yang sama terhadap sosok MAS. Ia kerap bertemu dengan MAS saat berkeliling di perumahan itu. Menurut Agus, MAS ialah pemuda yang pendiam, tetapi ramah terhadap semua orang. MAS juga dikenal bukan anak rumahan yang suka nongkrong dengan orang-orang. Sementara itu, ibu pelaku pembunuhan berinisial MAS yakni AP, 40 tahun, lolos dari maut sang anak. Kendati berhasil selamat, AP menderita luka parah setelah ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Gogo menuturkan, AP yang sudah berlumuran darah sempat kabur ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Bercak darah pun masih terlihat di depan rumah warga yang dimintai tolong oleh AP. Saat ini, AP masih dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, jelas Gogo, pihaknya bakal melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya Mas, 14, remaja pembunuh ayah dan nenek, APW, 40, dan RM, 69, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sulaiman menjelaskan, penangkapan Mas bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV. Saat itu, Mas tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan